warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran PCM Banen, bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah ahad pagi PCM Banen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin kekajian PCM Banen dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita kaji. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas sholatul jenazah atau kaifiyah pelaksanaan sholat jenazah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas 3 topiknya. Yang pertama yaitu sholatul ghaib. Yang kedua as-sholatu ala kubrin, sholat di kuburan. Kemudian yang ketiga al-aqad al-manhi anha as-sholat, yaitu waktu-waktu yang dilarang kita mengerjakan sholat. Yang pertama yaitu sholat ghaib. Jadi ada sholat mayit itu ada istilah yang disebut dengan sholat ghaib. Dan ghaib itu secara bahasa artinya tidak ada atau tidak ada di tempat. Lawannya hadir. Artinya yang ghaib itu mayitnya atau jenazahnya itu tidak ada gitu. Nah, kenapa kok seseorang melakukan sholat ghaib? Karena yang melakukan sholat itu berada di luar kota atau di luar desa orang yang meninggal, sehingga tidak mungkin melakukan sholat jenazah secara hadir. Nah, itu yang disebut sholat ghaib. Berarti sholat ghaib itu orang yang mensolatinya itu kharijal balad, di luar desa. Kalau sekarang balad itu perlu untuk dikontekstualisasikan. Apakah misalnya balad itu dulu ya desa, kalau sekarang batasannya hanya desa, beda desa nanti sholat ghaib. Sehingga makna balad itu kalau konteks modern ya mungkin kota gitu, yang secara umum kita susah untuk melakukan perjalanan, meskipun jaraknya itu tidak harus bagaimana jarak yang kita dianjurkan melakukan sholat qashar misalnya. Kalau menunggu jaraknya sholat qashar itu terlalu jauh. Itu bagi mazhab yang berpandangan ada masafah, ada jarak dalam sholat qashar. Yaitu kalau dalam mazhab Syafi'i itu sittata asyara farsakhon, 16 farsah. 16 farsah itu ya kira-kira berapa? 85 km. Artinya tidak perlu. Dalam mazhab Syafi'i pun itu tidak mensyaratkan tadi jaraknya sebagaimana jarak pelaksanaan sholat qashar. Tetapi intinya mayit itu berada kharijal balad, di luar, mungkin balad itu sekarang ya kota ya. Karena kalau memakai acuan balad itu desa sekarang ya terlalu terlalu dekat gitu. Akhirnya beda desa sholat ghaib kan juga secara adat mungkin aneh gitu. Kalau hanya sekedar beda desa. Okay. Nah, sebenarnya sholat ghaib itu ada atau tidak gitu. Sehingga kalau kita coba lihat dalam fatwa tarjih kita, Pak,
ternyata ada sebuah pertanyaan ya yang pernah disampaikan oleh penanya, yaitu yang melihat fenomena atau pelaksanaan sholat gaib yang ada di lingkungan Muhammadiyah sendiri. Misalnya di sini bagi wilayah Sumbar, maka PW Majelis Tarjihnya itu memutuskan bahwasanya sholat gaib itu tidak perlu diadakan. Kenapa demikian? Karena secara umum mayit yang meninggal itu sudah disolati, sehingga tidak perlu untuk dilakukan sholat gaib. Tapi bagi wilayah Riau itu mengikuti tradisi secara umum yang ada di Indonesia. Ketika ada seorang tokoh meninggal, maka secara umum masyarakat ramai-ramai melakukan sholat gaib. Dan juga ditambah, tidak ada ya semacam maklumat atau pemberitahuan gitu dari PP Muhammadiyah tentang pelaksanaan sholat gaib. Misalnya kasus meninggalnya Pak Syafi'i Ma'arif, seorang tokoh besar dalam Muhammadiyah. Tapi kalau kita lihat satu masjid Muhammadiyah dengan yang lain beda. Ada yang melakukan sholat gaib, ada yang tidak. Bagi yang melakukan beralasan ya sebagaimana umumnya sholat gaib di Indonesia sebagai bentuk ukhuwah atau rasa empati terhadap orang yang meninggal tadi, maka kita doakan melalui sholat gaib. Bagi yang berpandangan tidak perlu melakukan sholat gaib, alasannya apa? Ya pasti ketika Pak Syafi'i Ma'arif kemarin disolati di mana? Di Jogja ya. Itu di sana ya sudah disolati ya. Sehingga di situ muncul dua pandangan. Tetapi muncul dua pendapat atau pandangan sebenarnya dalilnya sama. Dalilnya apa? Sama. Karena dalam konteks pelaksanaan sholat gaib, hadisnya itu berkaitan dengan sholat Nabi terhadap Raja Najasyi. Najasyi itu Habasyah atau Ethiopia, yaitu negara sekarang dekatnya Sudan yang bernama Ashamah. Nah, misalnya hadis Jabir ibn Abdillah, ada dua hadis ya. Yang pertama Jabir ibn Abdillah, yang kedua Abu Hurairah. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sana dikatakan inna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Ashamah an-Najasyi, pernah salat atas Ashamah an-Najasyi. Fakabbaro, maka Nabi takbir alaihi atasnya arba'an, 4 kali takbir. Nah kalau kita lihat misalnya di riwayat yang lain, Nabi wa kharaja bihim ilal musalla, ketika Nabi mendengar kematian Ashamah Raja Najasyi tadi atau Najasyi tadi, yaitu Raja Habasyah Ethiopia tadi, Nabi keluar ke lapangan bersama sahabat ilal musalla, ke tempat sholat yang biasa dilakukan oleh Nabi ketika sholat Idin. Jadi tidak di masjid. Kemarin sudah kita bahas apakah boleh melakukan sholat gaib di masjid, meskipun secara umum di masyarakat kita, karena kebetulan mazhab Syafi'i yang menganggap sholat gaib di masjid itu yang lebih afdol. Tetapi ternyata ketika Nabi meninggal itu disolati di mana? Enggak, ketika Nabi meninggal disolati di mana? Di Masjid Nabawi atau di rumah? Di rumah. Dan juga praktek Nabi tadi ketika Raja Habasyah atau Ashamah an-Najasyi tadi meninggal, itu juga disolati Nabi di musalla atau tanah lapang. Nah sehingga ketika majelis tarjih mengangkat isu itu, sebenarnya mengangkat isu khilaf bagaimana status sholat gaib, sholat jenazah di masjid, yang mana dalam pandangan mazhab Hanafi sholat jenazah di masjid hukumnya makruh gitu. Dan sehingga dalam putusan kita
itu di sana dikatakan walana an nusalliya alaihi, maksudnya alal mayyit apa? Fil masjid, yaitu di masjid. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu praktek Aisyah. Ketika Aisyah mensolati jenazah seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas, itu dilakukan Aisyah di mana? Di masjid. Kemudian Nabi juga pernah mensolati yaitu Suhail ibn Baidha illa fi jawfil masjid, kecuali sholatnya apa? Di tengah masjid. Di tengah masjid itu di apa Pak? Depannya masjid apa namanya itu? Serambi atau di dalam? Tapi ternyata hadisnya illa fi jawfil masjid, kecuali di dalam masjid. Tidak hanya di serambi, berarti betul-betul di dalam. Kemudian Umar ibn Khattab ketika meninggal juga disolati di masjid. Nah, sehingga dari sini Majelis Tarjih membolehkan itu kan seolah-olah apa? Sebagai sanggahan terhadap pendapat yang tidak membolehkan pelaksanaan sholat masjid, sholat jenazah di masjid. Oke. Kembali ke tadi. Nah di sini berarti Nabi apa? Melakukan sholat gaib. Nah sekarang kita bahas takbirnya dulu. Kenapa kok takbirnya 4? Karena meninggalnya Ashamah an-Najasyi itu di tahun berapa Pak? Tahun 9 Hijriah, di bulan Rajab. Dan Nabi meninggal Nabi meninggal itu tahun berapa Hijriah? 10. Sehingga dipahami oleh para ulama, karena dalam beberapa hadis atau riwayat itu Nabi apa? Melakukan sholat jenazah itu takbirnya lebih dari 4. Misalnya di Bulughul Maram saja itu disebutkan riwayat 5 dan 6. Di beberapa kitab yang lain bahkan sampai apa? 9. Dan 4 ini dianggap takbir yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi di masa apa? Hidupnya, sehingga menasakh atau menghapus pelaksanaan takbir-takbir yang lebih dari 4. Nah itu kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, itu ijma'us sahabah, yaitu apa? Konsensus para sahabat. Oke. Nah, dalam pelaksanaan Nabi sholat gaib di sini itu bisa kita pahami 2 kemungkinan juga. Yang pertama tadi, Ashamah an-Najasyi itu hidup kan di Habasyah. Secara mayoritas penduduknya beragama apa? Kristen. Sampai sekarang ada Kristen Ortodok itu yang ada di Ethiopia, yang mana apa? Kitab sucinya jumlahnya lebih banyak, sekitar 88 kitab. Kalau Protestan kan hanya berapa Pak tuh? Ya, ada perjanjian lama dan baru, maksudnya jumlahnya hanya 66. Nah, kalau Bible itu kan tergantung aliran atau dominasi Kristen, sehingga kadang beda. Tapi kalau kita umat Islam yang unik ini, meskipun aliran atau mazhabnya beda, yang namanya Quran tetap apa? 114 surat, tidak mungkin lebih atau kurang gitu. Itu kalau dalam Islam. Jadi sepakat. Kalau di Kristen itu tidak ada kesepakatan tentang jumlah apa? Jumlah suratnya dan bahkan jumlah ayatnya. Gitu. Oke ya. Nah, karena komunitasnya itu Kristen, sehingga ada kemungkinan tadi. Apa kemungkinannya? Nah, tidak ada orang yang mensolati, sehingga Nabi mensolati. Gitu. Karena kalau kita mendengar ada kematian, hukumnya apa? Fardu kifayah ikut mensolati. Ya itu. Tapi kemungkinan kedua, di sana ada umat Islam yang mensolati. Dan Nabi hanya terdorong sebagai bentuk ukhuwah supaya apa? Mendoakan, memuliakan, yaitu dengan apa? Mensolati. Jadi hadisnya sama, cuma cara memahaminya apa? Berbeda gitu. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat dalam pandangan ulama ada 3 pendapat tentang apa? Sholat gaib. Yang pertama, sholat gaib itu masyru'. Masyru' itu disyariatkan dan hukumnya apa?
sunnah. Ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Karena dalam memahami hadis tadi, bukan hadis ketika Nabi sholat kepada Ashamah An-Najasyi itu bukan berarti di sana tidak ada yang mensolati. Ya, sholat ini sebagai bentuk ukhuwah atau mendoakan orang yang meninggal meskipun di sana sudah ada yang mensolati. Kemudian pendapat yang kedua itu pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang berpandangan bahwasanya sholat ghaib Nabi kepada Ashamah An-Najasyi itu dianggap kekhususan Ashamah An-Najasyi itu. Artinya Nabi tidak pernah melakukan sholat ghaib kepada selain Ashamah An-Najasyi itu. Berarti ini kekhususan, tidak pernah dilakukan Nabi kepada orang lain. Itu pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Tetapi sebenarnya ada 3 pendapat yang mencoba mengkompromikan dari 2 pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan sholat ghaib itu hukumnya masyru'. Masyru' itu artinya disyariatkan dan sunnah. Tetapi dilakukan secara khusus ketika di tempat orang yang meninggal itu tidak ada yang mensolati. Karena alasannya apa? Alasannya yaitu tadi membaca hadis Ashamah An-Najasyi ini dianggap ya di sana tidak ada yang mensolati. Tapi bukan kekhususan Ashamah An-Najasyi sebagaimana pandangan Imam Malik dan Abu Hanifah itu. Kenapa kok demikian? Karena di masa Nabi itu tentu ada sahabat-sahabat yang meninggal di luar kota Madinah dan tidak terbukti Nabi melakukan sholat ghaib. Yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Nasruddin Albani. Tapi kalau kita lihat di dalam fatwa kita, yaitu pendapat tadi Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang beranggapan bahwasanya sholat ghaib itu hanya kekhususan Ashamah An-Najasyi dengan asumsi bahwasanya di sana tidak ada yang mensolati. Apakah pendapat ini cukup kuat? Tapi ternyata yang pertama Pak ya, ada sebuah hadis ya yang menceritakan Nabi itu pernah mensolati seorang jenazah yang sudah dikubur. Hadis Ibnu Abbas. Di sana dikatakan innan nabiyya shalla ala qabrin. Nabi itu pernah sholat di atas kubur. Maksudnya sholat ala qabrin itu mayitnya sudah dikubur gitu. Ba'da syahrin, setelah 1 bulan. Apakah mayit ini ketika meninggal tidak ada yang mensolati? Jawabannya ada ya. Yang kedua, hadis yang berbicara tentang orang yang menyapu masjid. Satu riwayat mengatakan rajulun, seorang laki-laki. Satu riwayat mengatakan imra'atun, seorang perempuan. Yang mana penyapu masjid ini meninggal pada waktu malam oleh sahabat, dikuburkan, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Paginya Nabi mencari-cari, kok enggak ketemu gitu. Terus tanya kepada sahabat menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini meninggal, sudah kami solati dan kami kuburkan. Maka ketika itu Nabi marah. Yang Nabi mengatakan, afala adzantumuni, kenapa kamu enggak ngasih tahu saya? Kemudian meminta ditunjukkan kuburannya. Kemudian Nabi sholat di atas kuburan. Artinya kan Nabi melakukan sholat itu setelah disolati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah hanya Ashamah An-Najasyi yang disolati oleh Nabi? Ternyata di beberapa keterangan
riwayat itu tidak hanya apa Ashamah An-Najasi, yaitu ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn Mu'ad al-Muzani al-Laythi. Siapa? Muawiyah ibn Mu'ad al-Muzani al-Laythi. Beliau itu meninggal di kota Madinah ketika itu Nabi sedang berada di Tabuk, yaitu apa? Ada peristiwa dalam sejarah yang disebut apa? Perang Tabuk. Itu Nabi mensolati sholat jenazah kan gitu. Artinya Muawiyah ibn Mu'ad al-Muzani al-Laythi itu di kota Madinah, sedangkan Nabi di kota atau di Tabuk dan mensolati sholat gaib gitu. Ya, misalnya beberapa pendapat ya, misalnya Ibnu Qayyim itu berpandangan bahwasanya sholat gaib itu ya hanya dalam kasus tadi Ashamah An-Najasi. Tapi pendapat Ibnu Qayyim itu dijawab oleh Imam Nawawi. Kalau misalnya ini dianggap khususiyah, maka dawahirus syar'i, yaitu amalan-amalan syara itu bisa tertutup karena setiap amalan dipahami sebagai apa? Kekhususan. Sehingga dalam pandangan Imam Asy-Syaukani itu dianggap apa? Alasan yang menolak sholat gaib itu karena apa? Misalnya di sana tidak ada yang mensolati, itu sebenarnya terbantah dari tadi keterangan misalnya Muawiyah ibn Mu'ad al-Muzani al-Laythi juga ternyata disolati oleh Nabi. Maka dari sini sebenarnya fatwa tarjih itu dalam masalah apa? Sholat gaib itu yang jelas ada dasarnya gitu. Karena pernah dilakukan oleh Nabi terhadap siapa? Ashamah An-Najasi, dan itu dipahami bukan kekhususan Ashamah An-Najasi. Artinya Nabi hanya melakukan sholat gaib untuk satu orang ini, bukan semacam itu. Artinya itu masyru'. Tetapi apakah setiap orang yang meninggal kita disunahkan untuk melakukan sholat gaib? Jawabannya tidak. Karena apalagi orang yang meninggal tadi apa? Sudah ada yang mensolati gitu. Tapi kalau belum mensolati tentu kewajiban fardu kifayah kan untuk disolati. Nah, sehingga dari sini memang tidak pernah ada instruksi atau apa maklumat dari PP tentang apa ajakan untuk melakukan sholat gaib. Sehingga itu ya kembali pada tadi ijtihad masing-masing Masjid Muhammadiyah. Kalau ingin sholat ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya, sekarang tokoh sejarawan Muhammadiyah, siapa? Profesor Azumardi Azra meninggal juga apa? Sholat gaib Pak gitu kan. Masalahnya Pak Azumardi itu cukup terkenal di lingkungan akademisi, tapi di lingkungan masyarakat bawah kan enggak populer. Banyak warga Muhammadiyah yang enggak tahu siapa gitu. Oke. Ya, kira-kira kesimpulannya semacam itu ya. Oke, berikutnya. Dan sholat gaib itu dilakukan ketika orang yang mensolati tadi apa? Di luar kota. Bagaimana kalau di dalam kota? Karena ada sebuah halangan. Misalnya apa Pak halangannya? Ya, sakit gitu. Yang kedua apa? Ya nggak sempat itu. Ya misalnya sakit, orang sakit itu kan, apalagi kemarin ya, apalagi waktu pandemi tadi, COVID itu, ketika ada seorang yang meninggal, kebetulan kita punya hubungan emosional itu, nah, itu macam-macam responnya. Ada yang ikut, ada yang tidak, yang tidak ikut apa? Takut nanti kalau ikut pulang apa? Terkapar virus. Nah, semacam itu kan jenazah ada di satu kota atau bahkan di satu desa gitu. Nah, semacam itu boleh nggak melakukan sholat gaib? Boleh dong. Nah, itu sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Meskipun jaraknya itu tidak jauh, tetapi apa?
ada halangan yang menyebabkan kita apa? Tidak bisa melakukan sholat mayit secara hadir. Berikutnya, ya. Berikutnya sholat tadi, sholat ala kubrin, yaitu di atas kuburan. Sholat ala kubrin itu sebenarnya pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu yang berkaitan dengan cerita tadi, penyapu masjid. Ada yang mengatakan rajulan aswad, seorang laki-laki yang kulitnya hitam. Ada yang mengatakan imro'atan sauda, gitu. Yaitu suatu ketika malam meninggal, kemudian disolati sahabat, kemudian dikuburkan. Paginya Nabi bertanya, dijawab oleh sahabat, sudah apa? Sudah disolatkan dan sudah dikuburkan. Nah, kemudian Nabi bilang tadi, afala kuntum adzantumuni, kenapa enggak ngasih tahu? Ya, kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, ya karena sudah tengah malam, maka sahabat apa? Enggan untuk membangunkan Rasulullah. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah, fa'ata qabraha, Rasulullah mendatangi kuburnya, fasalla 'alaiha, dan melakukan salat. Ini yang disebut salat ala qabrin. Sehingga dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau orang itu terlambat melakukan apa? Salat. Misalnya dengan mau mensolati apa? Mayit. Sampai di tempatnya, mayitnya atau jenazahnya sudah diangkat ke kuburan, gitu. Yang demikian itu dalam pandangan mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk apa? Salat di kuburan ketika mayitnya sudah dimakamkan, gitu. Tapi itu pendapat mazhab Syafi'i, tapi apa? Enggak begitu populer di masyarakat. Tetapi sholat di atas kuburan itu syaratnya, orang yang mensolati itu ya tentu syarat apa? Syaratnya harus mukallaf. Mukallaf itu apa? Balik, kemudian akil, ya, balik dan berakal. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting ya, orangnya itu harus min ahli fardiha yauma mautih, orang yang difardukan mensolati pada waktu jenazahnya itu meninggal. Ini maksudnya apa? Ini dalam mazhab Syafi'i itu. Maksudnya misalnya jenengan apa? Punya kesempatan haji atau umroh ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada makamnya Nabi. Terus jenengan sholat apa? Ala kubrin, gitu. Sholat di atas kuburan. Dan demikian itu nggak boleh. Kenapa? Karena waktu Nabi hidup, jenengan belum ahlu fardiha, maksudnya belum lahir, kan belum kewajiban. Atau misalnya ada seorang tokoh yang meninggal, tapi ada anak yang masih kecil, belum balik meskipun satu masa. Dan waktu balik kan belum ahlu fardiha, sehingga itu tidak boleh, gitu. Apalagi ke Nabi yang sudah meninggal berapa abad yang lalu, ataupun misalnya apa, Wali Songo, itu juga tidak boleh, ya. Jenengan ziarah wali kubur, ziarah apa? Ziarah ke para wali, kemudian di sana apa? Sholat. Oke. Nah, kalau barakah, tapi masalahnya enggak sezaman. Oke. Yang menjadi khilaf itu kan mazhab Syafi'i. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, sholat ala kubrin itu usia jenazahnya berapa, gitu. Itu yang khilaf di kalangan para ulama, gitu. Bagi mazhab Syafi'i yang penting apa tadi? Ahlu fardiha yauma mautihi, yaitu kita berkewajiban mensolati jenazah itu pada waktu jenazahnya atau mayatnya apa meninggal, meskipun usia jenazah itu sudah lama atau sudah bertahun-tahun, mungkin tinggal balungnya saja atau tulangnya saja, gitu. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Yang penting sezaman saja. Dan ketika meninggal kita sudah mukallaf. Mukallaf itu berarti sudah akil, sudah balik. Tapi bagi mazhab Hambali,
perpandangan yang boleh dilakukan itu ketika jenazahnya itu usianya itu 1 bulan atau lebih sedikit. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Jabir yang kita sudah kaji tadi. Hadis Ibnu Abbas tadi. Nabi apa? Shalla ala qabrin ba'da syahrin. Nabi pernah melakukan sholat di atas kuburan setelah 1 bulan. Yang kedua, dalil secara taklili. Taklili itu secara rasionalitas. Secara rasionalitas, kenapa kok hanya 1 bulan? Kenapa Pak? Tebu. Ya, karena mayit itu masih utuh, itu kan biasanya kira-kira 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan, ya nanti jasadnya sudah hilang. Sudah dimakan cacing, sudah dimakan ulat itu. Sehingga kalau disolati kan jenazahnya enggak utuh. Itu secara logika. Maka dari sini ya informasi itu Pak. Kenapa? Misalnya kan kalau orang Arab mengkabarkan dari tempat ke tempat lain itu bisanya paling jauh itu membutuhkan waktu itu 1 bulan gitu. Baru kedengar kalau dia sudah ada salah satu sahabatnya ada yang meninggal. Misalnya begitu, karena letak geografis yang mempengaruhi itu informasi. Tapi masalahnya sholat ala kubrin itu kan tidak harus perjalanannya jauh, tapi cukup orang 1 desa ketika apa tadi mau ikut sholat kemudian tidak atau terlambat gitu. Misalnya dengan 1 desa tadi niatnya sholat sampai ke tempat jenazahnya sudah diangkat. Kan masalahnya bukan itu, bukan letak geografisnya, tapi ketidaksempatan ikut salat itu. Nggak, maksudnya usia 1 bulan itu dikaitkan dengan usia apa? Usia jenazah itu masih utuh atau tidak gitu. Karena kalau lebih dari 1 bulan itu biasanya tidak utuh. Oke. Berikutnya ini yang terakhir Pak, yang penting untuk kita coba pahami. Waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat. Tidak hanya sholat jenazah saja, tapi juga semua sholat. Ada 3 waktu yang kita tidak dianjurkan melakukan sholat. Itu li'ajlil wakti, karena sebab waktu naik itu sendiri. Yaitu 3 tempat, 3 waktu itu yang disebutkan di dalam HPT kita Pak. Ada hadis Uqbah ibn Amir. Rasul di sana dikatakan salatu sa'atin. Itu HPT kita salah Pak, itu yang betul salatu, bukan salah 1 ya. Nanti jenengan betulkan. Kan kita baca HPT ada beberapa koreksi kan, banyak yang nggak tahu salah nukil atau enggak. Ini sebenarnya perlu ngaji, tapi sebenarnya ngajinya harus word by word kata demi kata. Kalau ngaji gini kan saya nggak bisa menyampaikan. Salah sa'atin, ada 3 waktu nahana Rasulullah SAW an-nusalliya fihinna. Itu Rasulullah melarang kita untuk melakukan sholat. Wa an naqbura mautana, dan mengubur mayit. Yang pertama hina tatlu'us syamsu, ketika matahari itu terbit. Bazighatan hatta tartafi'a, sampai matahari meninggi. Meningginya kira-kira berapa? Kidaromhin, 1 tombak. Nah, 1 tombak itu dalam hitungan falak itu sekitar 4 derajat. Kalau 4 derajat, 1 derajat itu berapa? Nah, 1 derajat itu ya, kita mundur dari 20 derajat ke 18 derajat itu kan 2 kan? Terus kesimpulan kita mundur berapa? Sholat subuh 8 menit, berarti 1 derajat 4 menit. Kalau 4 derajat berarti 4 kali 4 16 menit. Jadi kira-kira sampai 16 menit ya. Tapi biasanya perhitungan kita harus digenapi berapa? Setengah jam itu. Diambil yang mudah saja. Oke. Berikutnya wahina yaqumu qa'imud dhahirah, ketika matahari istiwa. Istiwa itu di atas titik kulminasi.
sampai dia zawal. Zawal itu condong ke barat sedikit. Dan ini hanya hitungan menit atau detik saja, tidak sampai lama. Tapi kan apa? Tetap kita bisa melakukan sholat minimal takbiratul ihram atau berapa ya, meskipun nggak cukup satu sholat. Okay. Yang berikutnya wahina tadoyyafa itu yang betul ya. Dan HBT kita juga bacanya tadifu, ini salah juga. Lil ghurub hatta taghruba. Ketika matahari mau terbenam atau menguning sampai betul-betul terbenam gitu. Ini 3 waktu yang kita dilarang melakukan sholat sebab waktunya itu sendiri. Nah, sebelumnya kenapa kok dilarang melakukan sholat di 3 waktu itu, Pak Tobu? Nah, itu. Dan ternyata dalam riwayat Muslim dan Ahmad, ketika matahari itu terbenam, ketika matahari terbit dulu, itu ternyata terbit antara 2 tanduk setan. 2 tanduk setan itu begini, mataharinya di tengah. Sehingga penyembah setan itu ibadahnya waktunya tadi ketika matahari terbit. Dan juga sama ketika matahari terbenam. Fa inna taghrub baina qarnai asyaiton atau syaiton. Matahari itu terbenam juga di antara 2 tanduk setan. Itu sehingga gambarannya setan itu di TV itu kan tanduknya 2 gitu. Nah, ya itu. Nah, dalam setiap ibadah di Islam, Pak, itu nanti bisa kita perluas mungkin suatu hari. Itu pasti yang pertama ada larangan ibadah menyerupai ibadah selain Islam, itu wajhu mukhalafah. Contohnya ada hadis yang mengatakan naha Rasulullah SAW ayyughatiya ar-rajulu fahu fis shalah. Nabi itu pernah melarang seseorang menutupi mulutnya ketika sholat. Sehingga kemarin ketika kita musim pandemi, bagaimana hukum sholat pakai masker, karena ada hadis yang semacam itu perdebatan. Tapi intinya boleh ya, karena ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini kan kondisi terpaksa, dan hifduddin menjaga hifdu nafs, menjaga jiwa itu lebih penting daripada sekedar melakukan yang makruh. Itu kan minimal makruh saja. Oke. Kenapa kok demikian? Karena alasannya orang Majusi itu yaitu orang Iran itu di Iran atau di Persia itu penyembah api. Ketika menyembah api, mulutnya ditutupi. Yang kedua, ibadah dalam Islam pasti tidak boleh menyerupai gaya hewan, Pak Tobu. Kita tidak boleh sujud, turun ke sujud kemarin kayak unta, kayak jerungnya atau menderungnya unta. Seorang tidak boleh sujud sebagaimana ayam mematok makanan. Akhirnya cuma ditempelin terus diangkat. Nah, itu tidak boleh gitu. Nah, di sini berkaitan dengan waktu. Ternyata melakukan ibadah pada waktu matahari terbit dan terbenam itu menyerupai ibadahnya para penyembah setan gitu. Sehingga orang Jawa kalau matahari terbenam itu sih? Sande Allah. Sande itu mendekati Allah itu bala itu. Nah, itu. Dan juga ketika matahari di atas titik kulminasi, beduk entang-entang itu ya, entah atau entang-entang enggak tahu saya. Ya itu menunjukkan sebenarnya orang Jawa dulu itu memahami semacam ini. Cumanya dikontekstualisasikan dengan kepercayaan Jawa. Okay. Terus
ada dua waktu yang kita dilarang melakukan sholat, tapi sebab perbuatan itu. Yang sebenarnya yang dilarang itu bukan waktunya, tapi perbuatannya. Yaitu yang pertama, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Jadi kalau kita sudah sholat subuh, tidak boleh melakukan apa? Sholat sunnah apapun. Jenengan mau sholat istikharah, sholat subuh dulu, setelah itu istikharah, boleh nggak? Tidak boleh. Tapi kalau setelah subuh, ya nanti nggak bisa ya. Nggak mungkin gerhana setelah subuh. Ya misalnya matahari baru terbit langsung gerhana, kan setelah subuh itu. Boleh nggak? Nanti kita lihat ya. Atau misalnya nanti istiwa, matahari di bawah titik kulminasi terus apa? Gerhana. Jangan sedih. Yang minimal kalau sholat Jumat gimana aja? Kita dalam pelaksanaan sholat Jumat apa dianjurkan untuk tabkir, yaitu datang pagi-pagi. Sholat semampu kita sampai khotib apa? Naik mimbar. Dan itu potensi di waktu apa? Istiwa. Nggak ada orang yang memeriksa ini istiwa, nggak, stop dulu sholatnya. Kan nggak ada. Pasti ya patokannya apa? Khotib naik mimbar kan itu. Nah, itu gimana gitu? Nah, kemudian berikutnya setelah sholat asar itu juga sama. Dan Nabi mengatakan la sholata ba'da sholatil asri, dan juga la sholata ba'dal fajr. La sholata, tiada sholat, itu artinya meskipun ini la apa Pak Kaji Yetno la sholata ini la apa? Lanya apa? La nafiyah atau nahiyah? La nafiyah lil jinsi. La sholata, tidak ada sholat, tapi maknanya itu nahi. Lah ini pentingnya nahwu, Pak. Ini jenengan belajar nahwu bukan bahasanya, tapi diaplikasikan ke analisa fikihnya. Karena belum tentu bisa orang paham bahasa saja, tapi karena tidak pernah digunakan untuk menganalisa fikih, itu yang enggak ada manfaatnya. La sholata itu maksudnya apa? Larangan. Sehingga maksudnya sama dengan la tusollu, janganlah kamu sholat. Bukan sekedar meniadakan sholatnya, tapi esensinya apa? Melarang. Okay. Oh, ada 5 waktu yang kita dilarang melakukan sholat. 3 karena waktunya sendiri, yaitu apa? Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika istiwa, yaitu matahari di bawah titik kulminasi. Kemudian yang ketiga apa? Ketika matahari mau terbenam sampai betul-betul terbenam, ketika menguning itu. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan perbuatan, yaitu apa? Setelah sholat asar dan setelah sholat apa? Subuh. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya tadi sholat jenazah setelah sholat asar, atau tanpa sengaja karena persiapan tiba-tiba mau melakukan sholat jenazah tadi, Pak, matahari sudah mau terbenam, wis meh surup. Kayak orang tani itu kalau sholat kan nunggu apa? Surup. Dan semacam itu gimana? Boleh nggak itu? Ya kenapa boleh? Kan setelah sholat asar. Kalau sholat asar berarti padahal kita apa? Dilarang melakukan sholat. Jadi yang dilarang sholatnya itu, melakukannya itu yang dilarang. Kalau mau surup, waktunya yang tidak membolehkan. Tapi gimana, Pak? Kalau sholat jenazah, kalau pelakunya yang melakukan sholat itu setelah sholat asar, baru sholat jenazah waktunya panjang, ya boleh-boleh saja. Setelah itu mungkin ada pengecualian. Nah kalau misalnya sholat istikharah, kita mau sholat istikharah setelah sholat asar, boleh nggak? Kalau itu sholat kita masih penting. Penting kok. Oh kita apa? Nanti kebutuhan yang kita inginkan setelah apa? Sebelum maghrib. Oh ini mendesak kok. Misalnya jenengan ditelepon Pak Jokowi itu, nanti mau diangkat jadi menteri gitu. Dan jawabannya harus apa?
sebelum maghrib gitu, ditunggu. Kalau itu penting kan berarti darurat ya boleh. Ya, padahal jenengan masih bingung ini saya bisa mengemban amanah ini atau tidak gitu. Ya, sehingga yang dilakukan apa sholat orang boleh nggak itu? Karena itu darurat ya boleh. Ya itu. Nah sehingga di sini kalau dalam mazhab Syafi'i kalau sholat itu dhatus sabab atau malahu sabab punya sebab. Tapi sebab ini harus dua. Yang pertama muqarin, sebab berbarengan. Misalnya matahari gerhana barengan dengan waktu istiwa itu. Yang kedua sebabnya itu harus mutaqaddim, mendahului. Jadi ada mayat yang meninggal sebelum sholat asar atau apa? Sebelum waktu dilarang tadi. Sehingga apa? Setiap ada mayat yang meninggal kan kewajiban kita apa? Mensolat. Itu disebut sabab mutaqaddim, itu boleh. Tapi kalau sababnya itu mutaakhir, terlambat, kayak sholat apa? Istikharah tadi kan terlambat. Kita nunggu tadi. Nggak, maksudnya kalau mau sholat istikharah ya sebelum asar, jangan setelah apa? Asar dulu misalnya. Ya itu apa? Ya itu disebut apa? Sabab mutaakhir gitu. Contohnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu ada keumuman apa? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolli apa? Rakaatain. Apabila seorang di antara kamu masuk masjid, janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti sholat tahiyatul masjid kita lakukan kapan? Setiap kali masuk masjid. Kebetulan masuk masjidnya setelah asar. Anjir dengan apa Pak? Tapi intinya apa? Setelah asar masuk masjid. Itu sholat tahiyatul masjid atau enggak? Padahal tadi la sholat ba'dal asri, tidak ada sholat setelah asar. Nah itu sholat atau tidak? Sholat atau enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu taksis. Ditaksis itu apa? Dikecualikan. Karena waktu hadis la sholat ba'dal asri itu tidak berlaku secara umum, terutama sholat yang punya sabab tadi. Contohnya tahiyatul masjid, contohnya sholat jenazah. Tapi kalau tidak punya sebab, itu tidak boleh itu. Contohnya lagi, Nabi pernah sholat nggak setelah asar? Sholat sunnah? Pernah. Ketika Nabi didatangi oleh kabilah Abdul Qais, Nabi tidak apa? Sempat melaksanakan sholat qobliyah duhur. Ada yang mengatakan ba'diyah duhur, ada yang qobliyah duhur. Yang dilakukan Nabi apa? Menggantinya setelah asar. Sama Syekh Nasruddin Albani dipahami. Karena Nabi itu kan kaidahnya apa? Idza amila amalan dawamahu. Kalau Nabi sudah melakukan amalan pasti dijaga, artinya tetap dilakukan. Sehingga kata Aisyah, setiap Nabi masuk rumahku pasti apa? Tidak pernah meninggalkan rakaataini ba'dal asri, 2 rakaat setelah asar. Sehingga sama Syekh Nasruddin Albani dipahami ada ba'diyah asar. Tapi sebenarnya itu apa? Dilakukan Nabi sebab mengqodoi qobliyah duhur, karena Nabi syughilu sibuk tadi, ada tamu tadi. Yang kedua, kalau Nabi tadi kan menjadi kebiasaan, artinya tidak pernah ditinggalkan Nabi setelah asar, karena Nabi tadi ketika melakukan amalan, satu amalan sekali saja itu diteruskan atau mudawamah tadi, sehingga dipahami oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadza min khosaisin Nabi, ini kekhususan Nabi, yaitu melakukan sholat setelah asar, tapi bukan untuk umatnya. Tapi kalau Syekh Nasruddin Albani pendapatnya semacam itu. Tapi kalau tarjih ya termasuk
ba'da subuh gitu. Karena setelah subuh itu ada 2 orang ya datang ke Masjid Nabawi. Nabi sedang apa? Sholat jamaah subuh. 2 orang tadi tidak ikut. Maka setelah sholat Nabi bertanya, "Ma mana'akum wa an tusalliya ma'ana?" Kenapa kamu enggak ikut sholat? Maka 2 sahabat tadi menjawab, "Ya Rasulullah, qad shalaina fi rihalina." Kami sudah sholat di tengah jalan. Maka Nabi bilang apa? "Idza shalaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jamaah fasalliya ma'ahum." Kalau kamu sudah sholat di perjalanan kemudian ketemu jamaah di masjid atau pokoknya orang yang berjamaah, ikut lagi karena yang pertama fardu, yang kedua apa? Sunnah. Ini kan punya sebab. Ya sehingga jawabannya tadi kalau dengan betul-betul tadi sholat istikharah tadi apa? Ditelepon Pak Jokowi tadi. Kalau itu mendesak ya boleh, tapi kalau tanpa ada alasan yang jelas atau bisa ditunda itu tidak boleh menyengaja melakukannya apa setelah asar. Termasuk sholat apa? Sunnah wudhu. Kalau jenengan wudhu kan apa? Disunahkan melakukan sholat. Nah, bagaimana kalau setelah asar wudhu? Boleh nggak? Nah itu. Oke. Berikutnya sekarang hari Jumat. Hari Jumat ini berkaitan dengan waktu istiwa. Secara umum waktu istiwa tadi kan tidak boleh, meskipun hanya beberapa menit atau detik saja ya. Tapi kan minimal mencukupi takbiratul ihram. Soalnya jenengan sholat itu mungkin yang kena waktu istiwa enggak seluruhnya, tapi kan rukuknya nanti di waktu istiwa kan tetap di dalam sholat itu maksudnya ini. Tapi bagaimana kalau hari Jumat? Karena ada kesunahan tadi tabkir tadi, berangkat pagi-pagi menunggu sholat sebanyak-banyaknya yang disebut apa? Sholat idhar atau sholat sunnah mutlak apapun lah, sampai khotib naik mimbar. Itu kan potensi berada di waktu istiwa tadi. Itu bagaimana? Dan dalam pandangan mazhab Syafi'i itu boleh, meskipun sebenarnya hadisnya itu semuanya dhaif, Pak. Yang pertama, anna nabiyyan naha anis sholati nisfan nahar. Nabi itu melarang sholat di tengah hari atau siang hari itu. Hatta tazula syamsu, sampai matahari zawal, illa yaumal jumu'ah, kecuali hari Jumat. Tapi hadisnya ini dhaif. Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Farwah, itu keduanya dhaif. Kemudian berikutnya, annahum, bahwasanya sahabat itu kan yusalluna nisfan nahar yaumal jumu'ah, itu sholat tengah hari, maksudnya apa? Di waktu istiwa itu hari Jumat. Tapi bisa nadin wahin, hadisnya juga sangatnya lemah. Dari sekian hadis yang bicara itu semuanya apa? Lemah. Tapi apakah ini bisa atau dhaif ya? Apakah ini bisa dijadikan landasan? Paling tidak itu diperkuat hadis yang bicara tentang tabkir. Tabkir itu apa? Pagi-pagi mendatangi sholat Jumat. Siapa yang mandi sebagaimana apa? Mandi jenazah. Kemudian pakai wangi-wangian, kalau punya pakaian, pakai pakaian yang dianggap yang terbaik. Kemudian mendatangi masjid. Kemudian apa? Sholat, diam sampai apa? Khatib naik mimbar. Ini kan artinya apa? Potensi sholatnya itu pas di waktu istiwa, dan itu tidak disebutkan larangan dari Nabi. Sehingga hari Jumat itu meskipun istiwa, simpulannya tidak apa-apa. Mungkin sekian ya kajian kita. Silakan kalau ingin ditanyakan atau dikomentari, monggo. Monggo. Ini kaitannya dengan hadis Abi Hurairah tentang pemuda ataukah orang perempuan yang hitam yang nyapu masjid. Itu kok bisa ya, hadisnya itu tidak jelas gitu loh. Ki sing mati, ki sing nyapu, ki sing lanang atau sing wedok, kok ya mono yang ini kok jelas gitu. Ya itu aja, terima kasih. Ini redaksinya
Anak Hurairah dan saudaan dan seterusnya ini. Apa kerja gitu rara-rara. Lah maksud wis kira-kira tuan mbere kok sing lanang ta wedok kok jajane kan yo bedine ayo. Ya. Di dalam hadis itu kadang seorang perawi itu syak. Syak itu apa? Agak ragu. Termasuk hadis tadi kalau dari segi sanad jelas sahih ya, karena muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim gitu. Tapi status gendernya itu apakah rajulan aswad, laki-laki yang hitam, atau imra'atan sauda, itu yang perawinya syak atau ragu. Tapi meskipun ragu itu tidak mengurangi kualitas hadisnya, karena di riwayat yang lain cuma qala fi insanin. Insan itu ya, insan itu manusia, bisa laki-laki bisa perempuan gitu. Sehingga ditafsiri tadi ada laki-laki, ada perempuan, tapi substansi isi itu tidak diragukan bahwasanya Nabi pernah melakukan sholat ala qabrin terhadap tukang sapunya Nabi. Tapi yang menjadi poin di sini kan sholat ala qabrinnya, bukan status gendernya itu laki-laki atau perempuan. Meskipun ini bisa ditarik sebagai sebuah hukum untuk menyimpulkan kepala jenazah itu, kalau konteksnya Indonesia loh, itu kalau laki-laki atau perempuan itu di sebelah utara atau selatan. Meskipun dalam mazhab Syafi'i dipahami apa? Kalau laki-laki selatan. Kenapa selatan? Nah, karena yang kanan itu lebih afdol. Kenapa? Karena imam itu berdiri sejajar dengan kepala. Nanti kalau kepalanya itu ditaruh di utara kan berarti kebanyakan tubuhnya di sebelah kiri. Itu logika mazhab Syafi'i dengan berpahaman bahwasanya shaf yang kanan itu lebih utama. Tapi ini kan dalil yang disebut muhtamal. Muhtamal itu kemungkinan, artinya tidak eksplisit. Demikian juga majelis takjim membaca laki-laki perempuan itu di utara. Kenapa? Karena ketika Nabi sholat ala qabrin tadi, sholat di atas kuburan terhadap siapa? Tukang sapu masjid, itu posisi kepala mayit. Kalau konteksnya di Indonesia loh, bukan realitas hadisnya kan. Konteks di Indonesia karena kiblat kita di barat, itu ya berarti kepalanya di utara. Dan kebetulan tadi riwayatnya itu rojulun atau imro'atun, itu menguatkan kita, berarti laki-laki atau perempuan sama. Tapi sebenarnya nggak ada riwayat ini pun bisa kita simpulkan ya pasti namanya mayit, baik laki-laki atau perempuan ketika dikuburkan menghadap kemana? Ke kiblat. Tapi menghadap kiblatnya bagaimana? Dimiringkan, yaitu wajahnya menghadap kiblat, miring pakai lambung kanan, sebagaimana posisi tidur. Ya, sehingga belakangnya kan dicengkal pakai glue itu, Pak. Kan kalau dikuburkan supaya apa? Supaya mayatnya nggak tergelentang ya, geblak. Nanti kalau geblak kan menghadap ke atas, bukan menghadap kiblat kan gitu. Nah, kenapa kok sirahnya itu atau kepalanya itu di utara? Karena tadi miring ke kanan, karena ketika kita tidak mampu sholat, tetap anggota yang kanan itu didahulukan. Jadi sebelum kita ke lambung kiri, itu lambung kanan dulu. Kan malah kalau dalam fikih bahkan suruh lambung kanan. Kalau tidak bisa terlentang tadi dengan kepalanya dipakai pakai bantal. Nggak, kalau orang sakit. Baru kalau tidak bisa baru lambung kiri, kan dicari yang kanan dulu kan itu hikmahnya di situ. Meskipun juga kekuatan dalil majelis takjih itu juga muhtamil, hanya potensi saja, tidak eksplisit, tidak
tidak begitu kuat. Tapi namanya fikih ya semacam itu, sehingga ada peluang untuk berbeda. Oke. Mungkin yang lainnya silakan. Ini Pak. Ya monggo Pak. Kalau sofuk di sebelah kanan lebih utama, bisa saya nggak masjid itu imamnya saya taruh di sebelah masuk ke dulu. Ya. Iya. Nah kalau sof karena malaikat apa bersolawat atau dan juga mintakan ampun atas apa alal mayamin, yaitu sof yang kanan. Ya, kalau gitu kita bikin masjid secara apa Pak? Memanjang saja. Ya. Nah, memanjang penak Pak itu. Masjid nanti ngalor ngidul itu tuh, cuma satu sof. Dan sebelah kanan saja imam ini sing paling idul. Sehingga jenengan terlambat aman. Berada di sof pertama, yang kedua di sebelah kanan gitu. Tapi cek tetap masjid terlambat juga. Tapi cek tetap nggak sama juga Pak pahalanya. Kenapa? Karena tetap yang paling afdol yang dekat imam, cek potensi keroyokan malah. Jadi begini sing membuat kita semuanya dekat imam, nah itu nggak bisa Pak. Ya, kecuali ditumpuk mendur ya sama saja itu. Nah, ya, jadi hadis itu bicara secara keumuman ya itu, sehingga dalam pelaksanaan syariat itu ya mudah dan tidak harus direkayasa. Kalau semacam itu kan ada usaha untuk apa? Merekayasa itu. Sehingga kalau misalnya tadi sholat jenazah itu dianjurkan salah satu sufuf. Kalau kita memahami secara literal, berarti jumlahnya banyak ya dipaksa apa 3 sof. Itu kalau memahami secara literal gitu, atau tekstual gitu. 3 sof itu ya 3 sof. Padahal kapasitas masjid tidak muat, akhirnya diteruskan di luar masjid gitu. Di luar masjid itu di luar pokoknya 3 sof tapi di luar apa tembok. Dan yang semacam itu memahaminya tidak secara tekstual atau apa literal. Maksudnya 3 sof itu dipahami minimal, sehingga kalau kapasitasnya lebih dari 3 sof ya berarti boleh. Tapi kan minimal 3 sof kalau memungkinkan, dan 1 sof itu minimal berapa? 2 orang. Untuk membentuk 3 sof berarti butuh jamaah 6. Kalau misalnya jamaah 5 ya hanya 2 sof, karena tidak bisa membuat 1 sof tapi sendirian. Ya, cara memahaminya semacam itu. Jadi kalau dipahami secara apa? Literal tadi, kita susah juga malah. Oke. Monggo yang lainnya silakan. Silakan terakhir. Nggih, monggo Pak. Nggih. Yeah. Komando untuk memulai sholat jenazah itu kalau di masyarakat macam-macam komati itu ya. Ada yang as-sholatu jami'ah. Ini gimana ini untuk tafsir? Hadis-hadis yang terkait itu ada enggak? Yeah. Yeah. Dalam mazhab Syafi'i, tapi sebelumnya itu gitu Pak. As-sholatu jami'ah itu kan bisa dibaca as-sholatu jami'atun atau as-sholata jami'atan. Duanya itu betul. Tapi kemarin di lingkungan Muhammadiyah, kebetulan saya khutbah di sana. Itu imamnya bilang as-sholatu jamaah. Jami'ah bukan jamaah. As-sholatu apa? Jamaah. As-sholatu jami'ah bukan jamaah ya itu. Itu ada hadis yang berkaitan dengan sholat kusuf. Kusuf itu apa? Gerhana matahari. Nabi apa? Ba'atha munadiyan, mengutus seorang penyeru, yunadi as-sholatu jami'ah, yaitu sholat jami'ah. Sehingga dalam HPT kita, di HPT yang diterbitkan Malang itu 1976 di putusan Garut, itu kan bicara sholat apa? Kusufain, 2 gerhana.
itu ada anjuran as-sholatu jami'ah karena hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Meskipun mungkin di kalangan Muhammadiyah karena sudah anti as-sholatu jami'ah kadang-kadang ya nggak dipraktikkan juga padahal itu ada hadisnya. Nah, karena sudah anti tadi seolah-olah Muhammadiyah tidak pakai as-sholatu jami'ah gitu. Nah, itu hadisnya sahih. Tapi masalahnya ini bisa dikiaskan atau tidak? Yaitu berkaitan dengan kaidah la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Bagi mazhab Syafi'i memahami secara analogi atau secara kias. As-sholatu jami'ah itu kan fungsinya apa? Mengganti lafaz azan, karena azan itu hanya dilakukan di sholat wajib. Sholat wajib itu kalau secara umum kalau berjamaah itu ya azan kan gitu. Karena azan itu apa? Mengajak sholat. Nah, bagaimana status sholat yang di situ sunnahnya berjamaah? Sunnahnya apa? Berjamaah. Kalau sunnahnya berjamaah, bagaimana kita bisa mengumpulkan orang? Maka pakai as-sholatu jami'ah dikiaskan pada sholat kusuf. Karena kusuf itu ketika Nabi mengutus munadi yang yunadi as-sholatu jami'ah tadi, intinya apa? Ingin mengumpulkan orang. Padahal tidak semua sholat itu ada hadisnya. Tapi kan esensinya apa? Dia sholat kemudian disunahkan untuk jamaah. Sehingga dikiaskan tadi. Sehingga dalam mazhab Syafi'i untuk sholat apa? Sholat idin itu sunahnya jamaah enggak? Jamaah. Jadi dikiaskan dengan sholat kusuf. Sholat tarawih jamaah enggak? Makanya ada as-sholatu jami'ah rahimakumullah kan gitu. Ya gitu. Kemudian sholat apa lagi, Pak? Yang menjadi sholat apa lagi? Langsung ke poin tadi. Bagaimana kalau sholat jenazah? Ada nggak jenengan di orang yang bermadzhab Syafi'i di masyarakat? As-sholatu jami'ah ada? Ada. Nggak madzhabnya Syafi'i loh? Ada nggak? Madzhabnya Syafi'i, bukan madzhab tanpa bermadzhab, itu saya nggak tahu ya. Kalau tanpa bermadzhab atau tergantung itu saya nggak tahu. Nggak, yang madzhabnya Syafi'i? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena sholat jenazah itu nggak umum, nggak punya dzatu ruku' wa dzatu sujud, nggak punya ruku', nggak punya sujud, sehingga tidak dianjurkan bilang as-sholatu jami'ah. Itu kalau madzhab Syafi'i. Nah, kalau kita di Muhammadiyah tuntunan tarjih tidak ada semacam itu. Tapi pokoknya dipahami bagaimana apa orang mau apa siap-siap apa sholat. Soalnya sebenarnya as-sholatu jami'ah itu kan ajakan, Pak. Monggo apa bapak-bapak jumeneng itu kan ngajak sholat. Tapi potensi kalau bilang as-sholatu jami'ah itu dianggap ada dari Nabi bagi orang yang awam, itu kan yang jadi masalah kan gitu. Tapi kalau monggo bapak-bapak jumeneng kan tidak mungkin ini dari Nabi, nggak mungkin karena bahasa apa? Bahasa Jawa. Itu saja. Tapi kalau as-sholatu jami'ah kan orang awam memahami kalau apa? Nah, ini bagian ada hadisnya, ada dasar agamanya. Nah, itu yang jadi masalah. Oke, mungkin demikian ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.